Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saat ini saya, Margaret Indriana, mengunjungi Anda sekalian dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir menemani saya di studio narasumber kita bersama. Kali ini adalah Romo Romanus Hairi Santoso Projo yang akrab dipanggil Romo Romanus. Selamat datang Romo Romanus. Terima kasih Marji, selamat datang juga untuk kita semua. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita buka acara hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Romanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya atas kuasa dan campur tangan-Mu melalui kekuatan Roh Kudus. Engkau mendampingi perjalanan gereja yang mau melayani di bawah pelayanan juga Santo Petrus yang Kau berikan kepercayaan terlebih untuk menjalani pelayanan yang sampai saat ini diteruskan oleh hamba dari segala hamba, Paus kami, Paus Fransiskus. Semoga ya Tuhan kami juga ingin belajar bukan terkait dengan tahta yang diberikan, tetapi bagaimana semuanya menjadi kesempatan bagi kami untuk memaknai hidup kami sebagai sebuah perjalanan melayani Engkau yang hadir di dalam hati umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita dengarkan renungan oleh Romo Romanus. Para sahabat Oase Rohani yang terkasih, hari ini bersama dengan Gereja Universal kita ingin menimba inspirasi dari pesta tahta Santo Petrus, seorang rasul besar. Ya, saya sih meyakini semuanya rasul besar. Betul. Apalagi sudah dipilih oleh Yesus dalam menemani perjalanan pelayanannya. Saya juga mencoba bermenung, kenapa kok tahta Santo Petrus bahkan menjadi pesta besar dalam gereja. Walaupun saya hanya pernah mendengar, kemudian juga pernah melihat gambarnya, tapi belum pernah ke tempat. Ada satu gereja yang katanya di sana didedikasikan untuk Santo Petrus. Ya nggak usah ke sana lah ya. Tapi suatu saat Romo ke sana. Ya, pokoknya itu diserahkan kepada Tuhan. Ya. Hanya saya bermenung, dimunculkan di situ satu kata yaitu tahta. Maka saya senang beberapa kali Bapak Uskup Ignatius Suharyo itu mengatakan terkait dengan hal yang seperti itu bukan menduduki tetapi memangku. Atau kalau nuansa ya Merji dan para sahabat Oase Rohani Katolik di sepanjang jalan ya, bahkan bukan hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia sebenarnya, karena ada pesta besar nanti pemilu. Itu mulai banyak, coba aja lihat tuh spanduk-spanduknya, dan banyak orang sekarang ingin didoakan. Mohon doa, mohon doa. Siapa saja lah itu. Lihat aja kan ada kata-katanya pasti mohon doa, atau bahkan ada ditambah mohon doa restu. Wah, itu kan calon-calon. Ya, di satu sisi bersyukur yang disebut dengan pemilu serentak ya. Walaupun nanti nggak tahu kita mumpet nggak itu nanti di bilik di bilik pencoblosan itu kan banyak ya, iya, maka harus mengenal. Bagi saya yang menarik di situ, entah semoga bukan hanya momen ketika pemilu serentak ini ya, tapi kan
kalimat itu muncul di mana-mana tuh. Mohon doa restu, mohon doa restu. Terus batin saya restui. Kalau seandainya kamu benar, saya restui. Lah itu mereka yang di satu sisi ya entah motivasinya masing-masing lah ya. Tetapi yang paling utama adalah bukan menduduki nanti, tetapi memangku. Nah, kalau menduduki itu ya kita ini nggak tahu ini kita kita ini ya memang duduk. Apakah kalau menduduki memang nuansanya itu aku loh berkuasa loh, kamu di bawah saya dan pemaknanya seperti. Tapi kalau memangku itu ada penghayatan bahwa ini sebagai memang aku melayani, kemudian ada tanggung jawab. Di satu sisi bisa menjadi beban, membuat cemas, tetapi muncul karena ini sebagai sebuah tanggung jawab, maka termaknai dalam sebuah pelayanan. Ketika Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II terpilih melalui perjalanan konklav para kardinal, lalu entah setelah dia terpilih, dia diwawancarai secara live. Itu ada videonya, sampai sekarang masih bisa kita cari. Lalu dia ditanya, apa perasaan ketika dipilih oleh para kardinal sebagai hamba dari segala hamba. Kan Paus punya moto kan itu, hamba dari segala hamba. Lalu dia mengatakan, ya cemas. Bahkan yang mewawancari, apakah sejauh mana kecemasan itu, dia bilang cemas itu baik. Cemas itu berarti ada unsur tanggung jawab yang memang sedang dipikirkan, sedang direnungkan. Dia bilang, oh baik. Saya sebenarnya di satu sisi ketika mendengar, melihat dan mendengar beberapa kali ungkapan beliau itu, iya cemas itu baik. Kan nggak mungkin. Pasti dalam hal-hal tertentu, entah terkait dengan kedudukan atau pelayanan, pasti ada unsur cemas itu muncul. Maka beliau juga mempunyai semangat, salah satunya don't be afraid, jangan takut. Pasti itu mengungkapkan situasi dalam dirinya, tetapi juga keprihatinan pada saat itu terkait dengan situasi dunia, rasa cemas. Maka inspirasi itu membuat saya bermenung, kenapa kok muncul sebuah pesta tahta Santo Petrus. Maka Santo Petrus terpilih bukan dari sebuah kehebatannya, tetapi Yesus tahu siapa dia ini. Maka Yesus sangat tahu. Maka Yesus pun tahu siapa Romanus. Yesus pun tahu siapa Merji. Yesus pun tahu siapa kita. Maka ketika diberi entah apapun bentuknya lah, apakah disebut sebagai kedudukan atau ada, wah hebat ya sekarang jadi pastor kepala ya gitu. Kepala apa gupol ya. Wah hebat ya kalau di dunia kerja kan, wah siapa, pasti dalam perjalanan karir dunia kerja omong kosong kalau orang tidak senang ketika karirnya meningkat naik gitu ya. Pasti yang dicarikan salah satunya itu. Kalau karirnya meningkat, pasti hepengnya juga nambah kan. Duitnya pasti nambah. Dan itu menjadi rasa syukur sebenarnya. Maka di satu sisi kalau konteksnya dalam dunia kerja, sesuatu yang sangat wajar sekali. Tetapi dalam konteks dunia kerja, saya menemukan beberapa pribadi-pribadi yang apa ya, beliau itu bisa dari kalangan yang cukup tinggi dia bisa masuk, tetapi sampai yang bawah, saya sebutkan saja misalnya dengan OB-nya, dengan mereka yang setiap hari ketika dia datang di depan, di atas meja sudah ada teh manis,
siapa yang nyiapin? Tetapi beliau bisa menyapa itu. Dan persis ya ini kisah nyata benar yang akhirnya ketika beliau dipindah, kemudian perpisahan dengan para karyawannya dari teman-temannya yang karirnya cukup baik sampai kalangan bawah, itu yang membuat orang merasa terenyuh. Ada satu karyawan membuat tulisan dan itu dibacakan di depan semua yang hadir, bahwa mengatakan Bapak bukan orang yang sombong. Bahkan bagaimana dia dengan kedudukan seperti itu bisa sampai ngobrol menyapa kami orang-orang yang ada di bawah. Maka dia kehilangan benar. Nah, momen itu membuat orang yang ada di situ bukan hanya sekedar berkaca-kaca dan menangis dan terharu, tetapi bisa melihat, oh, yang seperti ini sosok sebagai seorang pemimpin yang melayani. Maka banyak sebenarnya kisah-kisah untuk menerjemahkan apa itu tahta, apa itu kedudukan, yang terungkap dari inspirasi. Ya, saya kutip lagi ungkapannya Monsinyur Suharyo, itu bukan menduduki tetapi memangku. Inilah yang menjadi inspirasi besar gereja akhirnya mengungkapkan atau menimba inspirasi dari Santo Petrus. Dan persis dalam bacaan pertama itu dalam surat pertama Rasul Petrus dikatakan seperti, saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Ini disebutkan para penatua ini orang pribadi-pribadi yang pada saat itu sangat terhormat lah. Penatua atau pernah tua. Suatu saat kita akan disebut, oh pernah tua ya. Karena pernah tua. Yang dituakan, tapi lebih daripada itu sebenarnya artinya. Bisa menjadi referensi terkait dengan hidup beragama. Kalau seandainya ada persoalan-persoalan, lalu pasti ya udah datang ke sana, coba minta nasihat. Jangan-jangan ada kebijaksanaan tertentu. Nah, ini orang yang bukan hanya sekedar dituakan, tapi memang pada saat itu sumber kebijaksanaan ada di situ. Ciri-ciri fisiknya biasanya rambutnya panjang, kemudian ada jenggotnya, gitu. Makanya yang masih polos-polos kayak gini nggak ada bijaksananya. Sudah berwarna putih. Iya, rambutnya gitu ya. Itulah. Maka Santo Petrus memberi nasihat. Nasihat ini kan disampaikan kepada dia. Bayangin, masa orang yang bijaksana dikasih nasihat orang biasanya dia yang menjadi sumber utama, tetapi Santo Petrus dalam suratnya memberi nasihat seperti itu. Aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa. Nah, itu sifat, saya bermenung sifat. Bisa jadi kan saya gembar-gembor pelayanan. Pelayanan yang murah hati, gembala yang baik dan murah hati dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya omongan sebenarnya. Umat cukup terasa, tahu gitu. Mana gembalanya yang murah hati itu yang mana, murah senyum mana, atau murah ngambek yang mana, atau murah marah yang mana. Sederhana kan. Terkadang saya itu bercermin ya sebenarnya para imam. Ini saya soroti yang pertama para imam. Ketika diberikan tugas oleh Bapak Uskup atau pembesarnya, terutama misalnya pelayanan di paroki itu sebenarnya nggak gampang loh itu. Iya, Romo. Ya kadang saya mengatakan gini, jelek-jeleknya seorang pelayan, jelek itu misalnya jatuh gitu, pasti tetap ada yang ada yang bela gitu. Sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya pelayanan pastoral, tapi tetap aja ada yang kritis, ada yang dalam tanda kutip gak suka. Itu
bukan hanya konteksnya para imam tapi kita semua kan. Iya. Nggak bisa kita nyenangin semua orang. Orientasinya pasti bukan menyenangkan saja. Dan persis di situ sederhana saya mengatakan, ya sekarang banyak tuntutan lah ya. Misalnya harus manajemen pastoral, kemudian laporan-laporan terkait dengan keuangan, terkait dengan karya dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan program strategis dan lain. Wah, itu bahasa ya udahlah. Tapi tidak bisa, saya mengatakan bukan tidak penting, tetapi tidak bisa mengesampingkan bagaimana kita sebagai pelayan berjumpa dengan umat. Berulang kali saya mengatakan misalnya setelah misa, ya ini yang ideal ya. Setelah misa terus kalau masih punya waktu kita romonya ke depan, kemudian berjabat tangan. Berjabat tangan pun juga harus, kalau pakai kata harus saya, ya ngelihat gitu loh. Selamat pagi gitu. Jadi bukan tatapan yang basa-basi, senyumnya yang senyum ya profesional kan. Walaupun hati sedang kecut, tapi kalau ketemu orang ya tetap. Kita lihat saja contoh sederhana, walaupun itu SOP. Beberapa kali saya misalnya kita lihat saja karyawan teman-teman kita yang menjaga security di bank. Buka pintu, selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Walaupun itu SOP. Tetapi ketika kita sebagai konsumen yang datang disapa kan enak gitu ya. Nah, itu juga seharusnya ditemukan di dalam situasi di gereja. Itu juga terkait dengan kami para imam dan kita semua pelayan-pelayan. Maka dikatakan jangan terpaksa. Wah, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu mudah nggak tuh sukarela? Suka-suka iya kali ya. Tapi tidak rela. Itu memang harus belajar terus-menerus ya. Harus belajar terus-menerus. Suka dan rela. Ada kegembiraan. Maka salah satu yang coba saya hayati kerap kali melatih yang seperti ini. Saya itu melatih diri saya sendiri dengan melakukan tugas-tugas yang sederhana yang nggak dilihat banyak orang. Contoh, saya tinggal bersama dengan teman-teman frater. Bahwa saya tinggal di situ itu bukan rumah saja, tetapi home. Ya ini tempat saya. Jadi terkait dengan misalnya halaman luar kotor, banyak daun, kemudian kalau habis hujan becek dan lain sebagainya, itu dilakukan bukan semata-mata karena tugas, tetapi ya memang ini tempat saya, ini rumah saya, ini home saya, ya saya lakukan. Gak usah nyuruh-nyuruh terkadang. Lakuin saja. Karena beberapa karyawan bilang, Romo, biar frater aja. Enggak lah, saya bilang. Karena beberapa kali saya bilang sama mereka, saya kegiatan yang saya senangi, saya bilang sama beberapa karyawan juga, saya seneng nyapu daun. Gak tahu seneng aja gitu. Malah karyawan bilang, oh gitu ya Romo, oh kalau gitu gantiin saya aja Romo. Asem saya. Tapi nggak apa namanya nyapu tuh enak gitu loh bagi saya loh. Ya sudah lakuin aja, nggak usah gembar-gembor misal, waduh ya ini bukan tugas saya ya. Nggak usah, lakuin aja. Nggak dilihat orang, nggak dapat pujian juga. Yang penting nah itu saya latihannya di situ, lakuin aja. Jangan-jangan, tapi saya yakin ya itu sebuah latihan membangun sesuatu yang dilakukan dengan ya rela, ikhlas. Sukarela dan ikhlas. Itu jangan-jangan ilmu yang paling tinggi itu ilmu ikhlas. Keikhlasan itu. Ilmu ikhlas itu ilmu yang paling tinggi itu. Dan itu yang menjadi kekuatan dan persis yang menjadi saran, dan ini ditujukan kepada penatua. Jangan karena mau mencari jangan cuma mau mencari apa tuh keuntungan. Keuntungan macam-macam ya.
pujian. Siapa sih yang nggak mau dipuji? Pasti semua juga mau, seneng. Tapi ketika ya sudah, kalau seandainya ada itu datang kepada kita, pasti kan seneng. Tetapi juga nggak usah terlalu hiper, kemudian euforianya macam-macam. Ya sudah, simpan aja dalam hati. Oh ya, terima kasih. Itu yang menjadi salah satu cara supaya tidak jatuh pada mencari keuntungan macam-macam kadang. Tapi yang nyata ya, misalnya nggak mungkin lah Romo, masa sih ada yang seperti itu, kan gereja tempat yang suci, masa sih ada yang seperti itu. Lah buktinya ada. Sekarang, dulu saya diajarin simbah perempuan, kalau seandainya lewat terutama gereja gitu ya, woi rumah Tuhan, yang nggak terlalu berlebihan, maksudnya ya hormat gitu ya. Tapi sekarang lewat saja. Lewat aja, masuk aja juga kadang pakai celana pendek. Iya, nggak semua gitu ya, tapi ada beberapa yang iya saya lihat kok seperti itu gitu ya. Bukannya negur sih, tetapi terkadang diberitahu, maka tetap memberitahunya karena kita itu budaya timur ya. Harus yang halus, yang sopan, jangan frontal. Tipe-tipe seperti itu masih dibutuhkan. Walau seperti itu beberapa kali saya itu dibilang, payah Romo-Romanus mah gak tegas. Nah, itu terkadang dalam kondisi tegangan seperti itu ya. Mau tegas tapi dengan cara yang ya tegas, cara halus gitu ya. Sudah tegas cara halus gak ditangkap tuh. Dianggap angin lalu. Tapi kalau kencang banget dikira kasar, arogan. Ya memang disitulah tegangannya. Bagi saya sih seninya di situ sebenarnya. Seninya itu di situ. Maka hati-hati mencari keuntungan itu, sampai hal pujian, pelayanan pengennya juga yang wah, itu sampai misalnya secara finansial juga jangan, hati-hati loh. Ini yang diberi nasihat kan penatua. Hati-hati dengan hati-hati juga dengan uang. Uang itu tidak mengenal siapa yang pakai jubah putih ataupun jubah hitam ataupun nggak pakai jubah. Semuanya. Intinya adalah pada bacaan pertama ini, hei kamu yang diberi tanda kutip kuasa sebagai orang yang tinggi, sebagai penatua yang dihormati, hati-hati. Berikanlah, bukan hanya terkait dengan menduduki, tetapi itu tadi, memangku yang paling utama. Itu Mercy. Baik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan kembali setelah jeda berikut ini dan kita renungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Romanus tadi. Terima kasih. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Romanus Heri Santoso dan saya Margaret Indriana menemani sahabat Oase Rohani Katolik sampai di penghujung acara hari ini. Dan tadi sudah kita mendengarkan permenungan dari Romo Romanus, dan kali ini Romo Romanus bisa mengulang dari sesi pertama di mana para pendengar mungkin masih ada yang baru bergabung, Romo. Ya. Pada intinya tadi saya mencoba untuk bermenung terkait dengan pesta pada hari ini, yaitu Tahta Santo Petrus. Diinspirasikan dari sebagai seorang pribadi yang dipilih bukan menduduki tetapi memangku. Dan memangku itu diingatkan dalam bacaan pertama harus siap, ada unsur keutamaan sukarela, tidak mencari keuntungan sendiri, kemudian juga jangan terpaksa. Itu yang
bisa menjadi inspirasi kita. Walaupun sebenarnya sudah dihidupi dalam keseharian kita, maka terangkum dalam rasa syukur. Tetapi kalau masih sering jatuh, lebih pengen cari pujian, kemudian juga gampang mutung. Nah, itu menjadi bagian kita untuk ya diusahakan terus-menerus. Ya, itu. Berproses ya Romo. Ya, itu dalam pelayanan. Dan persis saya mencoba untuk melanjutkan permenungannya diinspirasikan dari bacaan Injil. Bacaan Injil ini udah sering kita dengar lah. Apa ciri-cirinya sudah sering kita dengar dan agak sombong kalau udah kayak gitu. Misalnya gini, sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Oh, pasti gitu. Udah tahu lah. Nah, itu penyakitnya itu. Salah satu penyakit dalam permenungan saya merenungkan sabda Tuhan itu adalah ketika orang membaca atau kita membaca, langsung dalam hati itu muncul, sudah tahu. Sombong gitu ya. Kalau udah kayak gitu nggak akan dapat inspirasi lebih itu. Kisah Sakeus, udah tahu. Sakeus orang pendek kecil, kemudian dia pengen melihat siapa orang itu. Nah, itu. Tapi sabda Tuhan itu memang harus dibawa dalam permenungan, hening, menang, tenang gitu ya. Walaupun terkadang kita juga nggak dapat apa-apa sebenarnya. Pada saat itu nggak dapat apa-apa. Ya sudah, memang harus dicoba untuk direnungkan berulang kali. Jangan sampai tergoda dengan udah tahu. Udah tahu. Itu godaan saya juga. Godaan saya juga yang beberapa kali saya alami. Ini bukan Yesus, kan ada yang komentar, kok sombong ya gitu. Kan intinya kan gini, kamu kenal saya nggak sih? Nah, gitu. Siapa anak manusia itu? Ini bahasanya Matius kan kayak gitu. Anak manusia itu kan gelar. Yesus, nama Yesus itu kan banyak pada saat itu. Kalau di konteks orang Jawa mungkin selamat. Gitu. Iya kan? Di mana-mana ada. Iya, di Yahudi kan nama Yesus banyak. Selamat, kalau seandainya di saudara kita Batak, Ucok. Nah, gitu. Ada semua. Iya. Tapi ini disebut Yesus Kristus. Lalu ada anak manusia, ada anak domba. Itu kan gelar-gelar. Romo Darmo Wijoyo PR Semarang almarhum, beliau membuat satu buku berjudul Gelar-gelar Yesus. Nah, itu banyak tuh. Sampai tertarik bacanya, sampai mumet bisa di situ. Karena kutipan-kutipan kitab sucinya banyak. Dikumpulkan. Nah, di situ Yesus bertanya sebenarnya kepada para muridnya ya. Lalu, sejauh mana Romanus kamu mengenal aku? Sebenarnya kan gitu. Bahasanya Yesus itu halus. Kata-katanya saya membayangkan halus. Merji, kamu kenal aku seperti apa sih? Terus pasti Merji lah diam gitu. Apa ya gitu. Kalau silakan berkontemplasi, kalau Yesus datang ke kita, ke kamu gitu ya, lalu dia tanya, Merji, kamu kenal aku seperti apa sih? Jawabnya apa? Ikutin Santo Petrus aja, Mesias. Roh Kudus yang lalu bekerja. Yesus akan bilang, ya Merji, kata-kata itu pasti bukan dari kamu, tapi kamu dari baca dari kitab suci. Itu Yesus sebenarnya nggak sombong, memang sebenarnya saya menangkap justru dalam. Para murid hidup dengan dia. Dia sadar betul sebenarnya Yesus ini kan apa yang dia lakukan itu tidak seperti pada umumnya pada saat itu. Biasanya seorang guru-guru Yahudi pada saat itu didatangi, dipilih oleh orang yang mau jadi murid. Ini Yesus, dia yang milih gitu. Itu sudah di awal saja udah beda. Itu udah, kalau bahasa sekarang tuh out of the box. Yesus tuh banyak melakukan out of the box sebenarnya. Itu biasanya kalau guru-guru itu dipilih oleh para muridnya, siapa yang mau, ini Yesus yang milih. Itu udah pilihan, udah berbeda. Dan Yesus tahu persis sebenarnya para murid
Salah satunya kan dia diminta untuk menemani dan belajar dari sang guru. Dia mengajar, kemudian dia melakukan mukjizat. Itu para murid kan, wah, saya sempat berkontemplasi mengikuti kelompok 12 itu. Jadi saya yang ke-13 lah gitu ya. Kalau kontemplasi itu kan bebas-bebas saja sebenarnya. Daya imajinasinya kan, maka ya harus agak, saya itu kadang bilang sama Father, kita baca kitab suci agak nakal dikit lah. Kalau enggak apa ya, kering gitu loh, nakal aja gitu. Nakalnya pasti dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga maka saya masuk ke saya yang ke-13. Kemudian ikut ngelihat Yesus ngajar, banyak yang kagum. Kemudian saya juga ikut kagum. Kemudian dia melakukan mukjizat gitu. Tapi saya yang ke-13 nih kagum iya, songong iya gitu loh. Ketika Yesus sampai pada dia menyembuhkan orang sakit, kan semua mata ngelihat kita nih, padahal ngelihat Yesus. Tapi kan kita yang kelompok 12 plus 1 saya ini kan, wah songong. Murid Yesus, nah itu. Nah seperti itu pasti Yesus tahu gitu. Maka dia tanya tuh, Romanus, kamu kenal aku sejak apa sih? Nah, pasti pertanyaan itu pertanyaan yang dalam. Terkadang tadi saya bilang sama Mercy, kadang kita nunduk, kita nggak kenal, nggak tahu sebenarnya. Jangan-jangan kita hanya mengatakan, ya Yesus, kamu Allah, anak Allah. Ya itu yang muncul di situ. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang banyak kamu dengar tentang aku siapa, tapi menurutmu siapa? Mesias. Nah, itu udah personal. Menurut kamu siapa? Lalu di sini Simon Petrus tanya, engkau adalah Mesias. Nah, personal gitu loh. Hidup kita ini kan semuanya panggilan. Jangan sesekali mengatakan yang namanya panggilan itu hanya biarawan-biarawati. Enggak. Hidup berkeluarga itu panggilan juga. Buktinya kalau mau melihat ke belakang kan mantan banyak ya. Kenapa kok dengan yang ini gitu loh. Walaupun terkadang bersyukur banget, aduh syukur ya Tuhan akhirnya kok dapat yang ini gitu. Tapi ada juga yang senep, ya ilah kok ini gitu. Setelah melihat ya coba sama yang ini, coba capek juga coba sama yang ini nih. Tetapi ya itu mencoba untuk bagaimana saya dan kita semua berefleksi, oh ya sampai pada titik jangan orang lain yang mengatakan itu jalan Tuhan Mercy, Romanus itu jalan Tuhan, jangan orang lain yang ngomong. Harus aku yang ngomong. Harus aku yang, oh iya jalan Tuhan seperti ini, ada rasa syukurnya, ada kegembiraannya, ada beratnya juga. Yang seperti itu yang personal. Romo, berkaitan dengan pernyataan Romo yang tadi baru saja Romo sampaikan, katanya nih Romo, godaan manusia tuh harta, tahta, dan cinta. Nah, kaitannya dengan bacaan ini, apakah ada korelasinya Romo? Ya sebenarnya itu konkret ya. Harta, ya memang tergantung. Nggak bisa di kotak-kotakan misalnya, oh terkait sama harta hanya laki-laki. Ya zaman sekarang itu harta, tahta, dan cinta itu semua bisa kena kok. Apalagi konteksnya dalam kita hidup di kota yang sebesar ini ya, metropolitan. Pagi ya saya bersyukur kalau saya itu kan keluarga orang desa. Saya lahir di Sumatera Selatan. Jadi biasa orang saya itu mainnya kalau habis pulang sekolah jam 12 pasti seringnya larinya ke sawah. Kalau pas musim layang-layang itu ya udah beli, kalau enggak, kalau pas musim padi menguning itu biasanya ada burung puyuh yang nggak bisa terbang tapi hanya lari ngumpet-ngumpet. Nah itu kerjaan saya tuh. Lari-lari, kemudian nginjekin padi orang, kemudian dari jauh ada yang bawa kayu, woi gitu, kita ngeliatin siapa gitu, nggak tahu aja pemiliknya. Saya pernah itu bertiga sama teman saya, wah dikejar terus, hujan,
Akhirnya kita ke salah satu ya kampung gitu, ngumpet di belakang kandang sapi. Gak taunya itu rumahnya dia. Jadi masuk ke pemiliknya ya, rumah pemiliknya. Itu yang kejar-kejar kita tuh. Itu background saya, kampung dan desa, dan juga bapak ibu saya juga orang-orang yang sederhana. Yang maksud saya itu mau bercerita, bapak dan ibu saya itu bukan orang yang pagi jam 4 bangun, siap-siap, nyiapin untuk makan anaknya, kemudian kerja ke kantor, pulang sampai rumah jam, bukan itu. Bukan itu. Tapi keluarga-keluarga zaman sekarang dengan tuntutan yang sedemikian rupa kan banyak yang seperti itu. Berangkat pagi, kemudian istilahnya anak belum melek, udah jalan. Balik, anak udah tidur, baru pulang. Ekstrimnya seperti, walaupun terlalu ekstrim, tapi ada juga yang seperti itu. Nah, persis dalam situasi yang seperti itu, 3 godaan itu sebenarnya berkena untuk semuanya. Ada apa tadi, harta. Ya siapa sih nggak pengen punya duit. Uang sekolah mahal soalnya, Romo. Uang sekolah mahal. Tahun depan anak kelas 3, Romo, udah selesai mau masuk SMA. Satu lagi mau masuk kuliah. SMP ya. Iya, butuh duit semua, mau dari mana? Walaupun juga saya nyambi-nyambi, Romo, saya juga transportasi online. Udah lama dia bilang, Romo, Jakarta yang penting nggak gengsi lah. Nggak gengsi, nggak gampang malu, kan yang penting halal. Itu bagi saya tuh kadang terenyuh dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, dahsyat juga ya. Gitu. Yang seperti itu, siapa yang nggak butuh uang? Harta tetap penting, tetapi juga godaan. Kalau ada beberapa yang ya dia bilang, saya udah tobat lah, Romo. Dulu itu di kepala dan hati saya duit. Pokoknya kalau ngelihat orang malas-malasan itu on gitu loh. Hidup adalah ya bekerja keras, cari duit gitu. Tapi dia mengalami pertobatan, dia bilang sendiri, saya tobat, Romo. Saya cari, semakin mencari semakin ya dapat, tapi mumet gitu loh. Hati nggak tenang. Nggak damai ya, Romo. Ya. Nah itu harta tadi. Artinya itu tetap kita butuhkan, tetapi bukan tujuan. Wah, teori ini, tapi memang benar. Kenyataan. Iya, itu bukan tujuan. Dan akhirnya saya melihat beberapa yang mengalami perubahan hidup, mereka sendiri yang bersaksi, bukan saya yang ngomong loh. Dia terucap dalam mulut dan juga hatinya mengatakan, ya bukan itu tujuannya, Romo, gitu. Dan sekarang walaupun ya cukup, tapi kok hati saya itu tenang gitu. Masih bisa bulu tangkis dengan Romo Senin Kamis dulu. Menikmati. Iya, menikmati hidup. Menikmati hidup bener. Itu terkait harta. Tahta juga terutama yang muda-muda ya. Yang muda-muda yang habis kuliah, kemudian orientasinya kerja, kemudian cari pasangan hidup. Setelah itu sebelum married sudah punya tabungan. Kemudian setelah itu nyicil rumah. Rumah juga belum cukup terkait dengan misalnya butuh kendaraan dan lain sebagainya. Itu kan karir. Ya sebenarnya kan netral saja orang mencari itu. Tapi kalau sudah dalam dunia kerja misalnya yang ekstrim, sikut sana, menghalalkan segala cara, nah, saya nggak tahu Merji sebenarnya yang paling bisa banyak bercerita dalam dunia kerja yang seperti itu. Pada prinsipnya sebenarnya terkait dengan kedudukan netral. Tapi sekarang tinggal akunya bagaimana. Nah, cinta tadi sebenarnya kan apa ya, cinta gitu. Sebenarnya cinta itu kan baik ya. Tetapi ya saya ingat Romo Yosef itu dia mengulas sedikit tafsir tentang perkawinan di Kana itu ya. Lalu beliau mengangkat tentang anggur. Anggur dalam konteks orang Yahudi itu, apalagi dalam konteks perkawinan, itu dalam bahasa kita termaknai dalam 2 kata, yaitu kasih atau cinta dan setia. 2 kata ini nggak bisa dipisah nih dalam konteks perkawinan. Nggak bisa misalnya di rumah gampang banget bilang ke istrinya I love you, aku sayang kamu.
romantis banget bawa bunga, belum ulang tahun aja kasih bunga. Lalu istrinya bilang, aku nggak butuh bunga ini, aku butuh bunga bank. Deposito. Tapi romantis banget, sayang gitu. Tapi di luar spiritualitas ubi jalar, maksudnya mencelok sana, mencelok sini. Buka cabang. Iya, itu kan cinta diungkapkan secara konkret di rumah, tetapi keluar ternyata nggak setia, kan nggak bisa juga. Berarti hati-hati dong Romo kalau suami kita mengatakan cinta sama Nggak kita. itu juga, bukan itu maksud saya. Bukan ya Romo. Hati-hati juga yang seperti, artinya harus tulus gitu. Lalu yang kedua, misalnya setia, memang setia gitu loh, tapi di rumah kata-katanya kasar, bicaranya juga menyakitkan. Jangan sampai juga akhirnya ada yang juga main fisik. Kan omong kosong, setia tapi nyakitin. Maka beliau bilang, iya memang ini dua ini nggak bisa terpisahkan. Antara setia dan cinta atau kasih. Saya teringat, oh iya baik juga ya. Dan itu bukan teori tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Bukan hanya dalam konteks perkawinan loh, kami juga. Dalam konteks, iya, dalam konteks misalnya hidup bersama, hidup komunitas. Bapak Uskup menugaskan ya Romo Romano sekarang bertugas bersama dengan Romo Rudi. Oh, udah, itu keluarga saya. Suka dan duka harus saya beberapa kali bilang sama Romo Rudi, kita enjoy aja. Yang penting akur di rumah. Kalau mau cari-cari yang kurang banyak, capek juga. Itu. Maka netral sebenarnya cinta itu, dan persis ya harus dijaga toh. Harus dijaga, harus diperjuangkan. Sampai kapan ya? Sampai mati. Kadang jatuh, ya jatuh ya. Iya. Nggak ada teori lagi selain jatuh, terpuruk, pasti sehancur-hancurnya kita. Saya selalu yakin di lubuk hati kita yang paling dalam itu pengen berubah kok. Hanya perubahannya kita, kadang saya mengambil pertobatan Paulus itu kan wah dahsyat sekali ya, pengalaman Damsik itu. Langsung merubah dia. Tapi kebanyakan dari kita itu berubahnya kan bertahap tuh. Tobatnya itu 1 langkah maju masih bisa, 2 langkah maju masih 3 langkah maju masih bisa, 4 kambruk lagi tuh. Jatuh lagi. Maka seringkali ada orang bilang, aduh Romo, boleh nggak ya itu pengakuan dosa dirapel deh Romo. Habis dosanya itu aja. Terus saya bilang, Bu, emang mau pakai dosa apa lagi sih? Iya Romo, capek juga. Habis jatuhnya itu lagi, itu marah lagi, nggak sabar lagi, emosi lagi, itu kan. Itu kan biasanya keluh kesah dosanya ibu-ibu kan itu aja sebenarnya. Iya, kita kadang bisa bertahan 2, 3, 4, 1 minggu, 4 minggu, kadang jatuh lagi. Ya sudah, yang penting kita berjuang. Maka Santo Bonaventure, salah satu santo, mengatakan ketika memaknai tentang kematian, dia mengatakan kematian itu adalah sebuah jalan akhir di mana Allah menghargai kebaikan-kebaikan yang ditabur oleh manusia. Oh, aku senang dengarnya. Bahwa kematian adalah sebuah perjalanan akhir di mana Allah menghargai kebaikan-kebaikan kita manusia selama hidup di dunia. Ya udah, sekarang berlomba-lomba berbuat baik. Kalau jatuh, ya selama masih nempel di kulit yang seperti ini dan tubuh yang seperti ini, ya masih kadang jatuh tuh. Gitu. Ah, itu cinta, itu kasih, itu netral. Nah, itu 3 mutiara yang kamu miliki. Harta, tahta, dan cinta. Nah, nah, itu yang bagi saya dalam bacaan Injil yang paling utama Yesus dalam permenungan saya loh. Artinya teks ini nanti ketika dibaca oleh orang yang berbeda, atau saya membaca nanti dalam waktu yang berbeda, bisa inspirasinya beda lagi ya. Ya itulah, sabda Tuhan itu kan kaya. Nggak pernah putus ya Romo, iya, ya. Nggak pernah habis juga. Maka di situ saya mencoba memaknai Yesus itu hanya tanya. Dia tanya kepada Petrus, dia tanya kepada saya, dia tanya kepada Merji, dan juga kepada kita semua. Kamu tuh kenal saya sejauh apa sih? Nggak perlu dijawab,
karena saya juga nggak bisa mendengar para sahabat oase rohani Katolik. Jawablah di dalam hatimu. Yesus tanya, menurut kamu saya ini siapa? Nah, belajar dari Simon Petrus, dia mengatakan engkau adalah Mesias. Saya nggak tahu ya, wajahnya Petrus itu ketika bilang engkau adalah Mesias itu gimana ya? Itu sebenarnya lebih asik loh, dengar dia ngomong, tapi raut wajahnya itu kita bisa lihat dia senyum, apa dia sambil ketakutan, bergetar gitu ya. Bergetar itu bukan hanya semata-mata takut, tapi dia kagum bahwa dia memang Allah. Tapi lebih daripada itu, ya saya nggak bisa melihat lagi nih wajahnya Santo Petrus bagaimana ketika ditanya. Tetapi yang jelas Yesus mengatakan, I believe in you. Wow. Yes. Yesus bilang sama Simon Petrus, walaupun Petrus ini kan dia bilang kan batu karang nih ya. Dia bilang, wah, aku mau mati, saya siap mati buat kamu gitu. Beberapa hari kemudian nyangkal dia. 3 kali. Iya kan? Iya. Itulah Petrus. Bahkan dia dikatakan Yesus juga iblis. Dia bilang kan, nyalah engkau iblis. Itu Petrus juga itu. Tapi akhirnya Yesus bilang dengan pengalaman, nah, maka Yesus tahulah person to person para muridnya itu. Dia nggak bisa bohong. Saya kadang bermenung, saya bisa bohong dengan frater-frater saya. Saya bisa bohong dengan ibu saya. Mas lagi di mana, Mas? Oh, lagi di rumah, Bu. Padahal saya lagi di jalan. Nah, saya bisa bohong. Ibu saya percaya aja. Harus juga bisa bohong dengan siapa aja. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongin. Maka dicatat semua. Maka kadang saya juga bilang, iya. Kadang kok saya bohong ke orang lain seneng nggak ketahuan. Tapi, ketahuan juga ya. Tuhan ora sare katanya. Iya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, Yesus tahu siapa Simon Petrus. Maka dia bilang, sudah dia percaya ke depan ini, orang-orang yang percaya kepadaku akan dituntun oleh dia. Karakter dia kayak gini. Udah, Yesus bilang, aku percaya kepadamu. I believe in you. Sehingga sebab orang kalau rapuh, bobrok, tapi tetap diberi trust, dikasih kepercayaan. Beberapa kali saya ketemu dengan teman-teman saya itu yang sudah low banget lah, udah hopeless, dia udah nggak dipercaya gitu. Kayak tiba-tiba, kok gue dipercaya ya? Itu wajahnya itu senang gitu loh, karena itu kerinduan dia. Jangan-jangan yang dialami oleh Simon Petrus ketika Yesus mengatakan seperti itu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Wah, ya silakan renungkanlah para sahabat oase rohani Katolik, bagaimana rasa perasaan Simon Petrus ketika Yesus mengatakan seperti itu, bahwa aku percaya. Dan persis ya, kalau dulu bukan sekolah minggu lah, komuni pertama atau krisma ditanya, siapakah paus pertama? Pas jawabannya apa? Petrus. Ya. Siapakah paus pertama? Ya, Simon Petrus dulu. Jawabannya yang muncul dalam katekese, ya itu Simon Petrus itu sebagai paus pertama. Kemudian berlanjut. Saya pernah bersyukur sampai ke berziarah di Holy Land. Ada satu tempat, saya lupa lah ya. Itu ada satu kapel yang didedikasikan untuk Simon Petrus. Di pinggir danau apa itu ya? Pokoknya bukan Ciliwung lah ya. Bening aku Galilea atau apa lupa lah. Kemudian di situ ada satu patung Simon Petrus yang dia Simon Petrus lagi berlutut di hadapan Yesus. Lalu mengarah ke danau itu, Yesus menunjuk ke arah sana. Lalu kepalanya Simon tuh agak mengarah ke sana gitu. Kan saya tanya, ini apa artinya ya? Kepada guide lokalnya. Oh begini Romo, ini perutusan Simon, bahwa Yesus
mengatakan bahwa engkau kuutus untuk mendampingi jemaatku yang kupercayakan kepadamu, dan ke sana kamu harus jalan. Dan nah Petrus kepalanya melihat ke sana itu bagus juga, itu seni lah ya. Seni dari refleksi banyak orang. Dan itu yang menjadi bagi saya yang menarik di situ, bahwa ya intinya bahwa Yesus mengatakan bukan hanya ke Simon Petrus, ke kita, I trust you, aku percaya kepadamu. Baik Romo, iya sayang sekali waktunya sudah habis Romo, padahal banyak hal-hal yang perlu disampaikan kepada para sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur dalam segala kerapuhan, kelemahan, kami tetap Kau berikan kepercayaan, bukan hanya sebagai pelayan, tetapi bagaimana kami terus-menerus memperbaiki hidup kami. Tentunya tidak terpuruk atas segala kerapuhan, tetapi juga menatap ke depan dengan pengharapan. Terima kasih belajar dari para murid-Mu, secara khusus Simon Petrus pada hari ini. Engkau mengenal kami, maka Engkau selalu bertanya kepada kami, menurut Engkau siapakah aku ini? Tuhan, kami bawa dalam keheningan, biarkanlah itu yang selalu menggema di dalam hati kami. Kau selalu temani hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan selalu mencukupkan di dalam hidup kita sehari-hari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perbincangan pada hari ini bersama dengan Romo Romanus. Dan kita akhiri acara hari ini. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti.